Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Saksana Megananda. Saya berasal dari Prodi Mais Meeting Incentive Convention Exhibition dari jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta. Saya adalah mahasiswa berprestasi utama Politeknik Negeri Jakarta tahun 2020. Saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang telah mencapai pada tahap ini, yaitu adalah masuk ke Politeknik Negeri Jakarta. Saya juga ingin mengucapkan kepada adik-adik sekalian bahwa jangan gundah, jangan galau, jangan risau bagi yang tidak mendapatkan PTN favorit yang diinginkan. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa Politeknik Jakarta merupakan salah satu politeknik yang berkelas di Indonesia. Mengapa demikian? Karena Politeknik Jakarta memiliki sejarah yang panjang dalam dunia pendidikan di Indonesia sendiri. Adik-adik harus bangga. Mengapa demikian? Karena di sini kalian akan ditempa dan juga mendapatkan ilmu yang juga bahkan lebih baik. Mengapa demikian? Karena di Politeknik ini sistem belajarnya adalah 60% praktek dan 40% teori. Jadi adik-adik di sini juga dapat kesempatan lebih luas untuk bisa mengeksplor di dalam lapangan. Bukan hanya sebatas teori-teori saja, tetapi yang diutamakan adalah bagaimana kalian langsung terjun ke dunia industri. Adik-adik sekalian, di sini saya ingin menceritakan tentang pengalaman menjadi mapres. Menjadi mapres merupakan hal yang menjadi impian untuk beberapa orang. Bahkan hampir semua orang ingin menjadi mapres. Mengapa demikian? Karena untuk mencapai titik mapres di sini adalah sebuah kebanggaan, pride yang tidak dapat diketahui oleh orang-orang bagaimana seseorang dapat menempuh titik ini. Kenapa? Karena dengan menjadi mapres juga, itu juga bisa dapat mengharumkan Politeknik Jakarta pada salah satu ajang bergengsi yang di kampus sendiri, yaitu adalah pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional bersaing dengan kampus-kampus lain yang ada di Indonesia. Di sini tarafnya sudah berbeda, yaitu bagaimana? Karena menjadi mahasiswa berprestasi itu juga bisa menjadi kebanggaan untuk kampusnya karena sudah dianggap yang terbaik oleh kampusnya. Tetapi jangan lupa, untuk menjadi mapres ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentu adalah bagaimana kita membawa diri kita sendiri ke dalam lingkungan. Lingkungan yang bagaimana? Kita harus bisa menempatkan ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang berada di teman-teman kita semua, ataupun ketika sedang berada di lingkungan pendidikan. Tentunya setiap lingkungan ini harus dikondisikan. Seperti itu. Ketika kita berbicara dengan dosen, kita juga memiliki etika. Ketika kita berbicara dengan teman-teman kita ataupun kita berbicara dengan yang lain, semuanya ada porsinya masing-masing seperti itu. Nah, selain yang tadi saya sebutkan tadi, juga beberapa hal lain. Yang kedua, tentunya juga membutuhkan tekad belajar yang minat, yang kuat bisa dibilang. Mengapa demikian? Karena dengan adanya tekad belajar, kita bisa memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Mungkin beberapa kalian menganggap bahwa ambisius ataupun bisa dianggap ambis di lingkungan kampus itu adalah hal yang kurang diminati ya. Mengapa? Karena beberapa orang mungkin ada yang kuliah kupu ataupun kuliah pulang ataupun juga kuliah rapat ataupun kuliah organisasi. Tetapi di sini kita harus bisa memposisikan diri kita sendiri untuk bisa mengarungi luasnya dunia pendidikan. Kita harus bisa menempatkan porsi-porsinya sendiri. Seperti itu. Nah, menjadi mapres juga bisa melihat bagaimana potensi dalam beberapa universitas lain. Seperti itu. Mengapa demikian? Kita bisa melihat contohnya di kampus lain. Wah, kita lihat kampusnya sangat hebat ya. Tentunya kita akan menjadi lebih bersemangat untuk bisa membawa nama baik alma mater kita, nama mater kampus Politeknik Jakarta. Seperti itu. Beberapa perlombaan setiap jurusan tentunya ada. Semuanya bisa diikuti. Bukan aja dari prodi yang ada, ataupun bahkan juga bisa mewakili langsung Politeknik di Jakarta. Seperti itu. Banyak sekali perlombaan yang kalian bisa ikuti, ataupun juga kalian ingin menempatkan diri kita ataupun diri kalian sendiri ini untuk bisa mengikuti pelajaran di kampus. Mungkin beberapa hal juga ada yang menganggap bahwa nilai A di kampus itu susah, kalau kita nggak ambisius kita bakal kurang dipercaya sama orang. Enggak, jangan takut. Kalian harus percaya bahwa diri kalian sendiri bahwa kalian bisa. Seperti itu. Saya juga ingin mengucapkan bahwa ketika masuk kampus Politeknik Jakarta, jangan galau, jangan gundah, jangan risau.
bagian diterima di kampus kebanggaan yang kalian inginkan. Cerita kita sama, saya juga dulu pernah ditolak SBMPTN, tapi salah satu perkataan dari Bung Karno mengatakan bahwa mutiara tetaplah mutiara, walaupun di dasar lautan sekalipun. Mutiara akan tetap menyala, mutiara akan tetap bersinar dimanapun dia berada. Maka jadilah sebuah mutiara yang dapat berguna dan memiliki nilai jual yang tinggi, yang bisa mengganggarkan ataupun juga bisa membanggakan Politeknik Jakarta. Seperti itu. Terakhir yang saya ingin ucapkan adalah kepada adik-adik sekalian adalah selamat berjuang, selamat mengelana di kampus ini, selamat berprestasi, dan juga saya ingin ucapkan bahwa selamat bergabung pada alma mater Politeknik Negeri Jakarta. Terima kasih. Ketika kita berbicara soal mahasiswa, bukan melulu soal perkuliahan, maka dari teman-teman semuanya bisa menginovasikan bakat serta minat apa yang menjadi kemampuan dari teman-teman semuanya di perkuliahan ini. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semuanya untuk bisa sama-sama mengambil resiko, menuangkan pikiran, keuangan teman-teman, dan juga bahkan lingkungan sosial dari teman-teman itu semuanya. Perkenalkan, nama saya Fierso Jana, saya dari jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta. Saya berada di semester 7. Di tahun 2019, saya mengikuti program kewirausahaan mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kampus Politeknik Negeri Jakarta, merupakan sebuah program yang mendukung daripada kewirausahaan teman-teman semuanya, di mana dia memberikan modal bagi peserta yang memang bisa mengikuti atau enggak bisa menuangkan gagasan kerjasama tim dari apa yang memang menjadi ide-ide bisnis para mahasiswa gitu. Tapi bukan itu aja teman-teman, di mana ada program memang lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Dikti, dan juga ada program yang diselenggarakan untuk mendukung modal untuk mensupport daripada usaha kita untuk terus berkembang. Ada program kompetisi inovasi bisnis mahasiswa Indonesia, ada juga program kewirausahaan mahasiswa vokasi, di mana itu sama-sama mendukung daripada bisnis kita. Nah, saya mengajak dari teman-teman semuanya dari seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta yang memang belum pernah tahu terkait dari apa yang menjadi program-program tentang kewirausahaan yang ada di mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Di tahun 2019 saya menginovasikan di mana industri kreatif itu bisa dipakai dan menjadi kebanggaan seluruh mahasiswa, bahkan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Maka dari itu sekarang saya berinovasi untuk bisa mengembangkan industri kreatif dalam bidang kreasi tenun, di mana kreasi tenun ini mungkin sudah ditinggalkan oleh generasi sekarang gitu. Dan kreasi tenun ini yang nantinya saya inovasikan untuk bisa dipakai dalam pakaian sehari-hari seperti itu. Jadi teman-teman juga semuanya, ketika memang teman-teman punya bakat dari SMA maupun sampai sekarang kuliah pengen meneruskan bisnisnya, itu memang sesuatu hal yang tepat bagi teman-teman. Tidak ada memang waktu yang terlambat untuk teman-teman semuanya bisa menuangkan daripada ide-ide bisnis teman-teman. Kemarin saya, bukan hanya saya sendiri, bersama teman saya Retno dari program studi MAIS, ada dari Aul program studi MAIS, dan juga ada Sauki program studi desain grafis, TGP. Kita bekerja sama untuk sama-sama membangun bisnis yang memang dari nol seperti itu. Dan ketika kita menuangkan bisnis dari nol, hal yang paling penting bagi teman-teman adalah konsistensi bagi tim teman-teman itu sendiri. Karena memang ketika kita mulai berusaha dari nol, itu sangat banyak tantangannya. Persaingan kita juga ketat, dan juga banyak yang mungkin meremehkan daripada bisnis kita, karena bisnis kita kan mulai dari nol ya. Dan juga melalui program-program memang dibuat sama kampus, dibuat sama Dikti, itu juga bisa membantu teman-teman, karena kita menuangkan gagasan kita bukan hanya sekedar ide-ide kita aja, tapi dari segi penulisan dan juga dari segi segmentasi kita, semuanya memang diatur daripada bisnis itu sendiri. Dan juga banyak dari teman-teman kita juga semuanya yang ada di Politeknik Negeri Jakarta, banyak yang mengikuti dari program kewirausahaan mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Jakarta ini. Banyak juga, justru malah sekarang ada tempat khusus bagi kewirausahaan mahasiswa, namanya PMW. Di sini di dekat kantin itu disediakan bagi tempat
teman-teman untuk menuangkan ide-ide bisnisnya, tempat lahan atau lapak usaha teman-teman di dalam kampus Politeknik Negeri Jakarta. Dari saya memulai bisnis saya ini bersama 4 kawan saya dalam jurusan saya sendiri administrasi niaga maupun dari jurusan lain, kita sama-sama. Jadi bukan cuma dari jurusan dan mungkin teman kelas teman-teman atau enggak teman dekat-dekat semuanya, tapi memanfaatkan bagaimana teman-teman yang ada di jurusan lain memang menjadi sebuah kelebihan daripada keunggulan produk teman-teman atau enggak usaha teman-teman, itu bisa dimanfaatkan. Karena memang bukan cuma kita dalam wirausaha ini boleh hanya dari teman kelas aja atau enggak dari teman jurusan aja, tapi juga dari teman-teman yang ada di satu kampus Politeknik Negeri Jakarta. Maka dari itu teman-teman semuanya bisa memanfaatkan momentum yang ada di kampus Politeknik Negeri Jakarta dan fasilitas-fasilitas yang ada untuk teman-teman itu berwirausaha, memanfaatkan ide-ide bisnis, ide-ide kreatif dari teman-teman semuanya untuk bisa dituangkan di kampus Politeknik Negeri Jakarta gitu. Dan juga dalam berwirausaha ini teman-teman, saya harap teman-teman bisa berkomitmen dan juga teman-teman bisa bertanggung jawab apa yang memang teman-teman udah laksanain, karena dalam mengambil sebuah resiko ini teman-teman pun harus bertanggung jawab atas fisik, atas waktu teman-teman. Itu yang memang teman-teman harus manfaatkan. Jadi bukan melulu soal perkuliahan, karena sejatinya kita bisa mempraktekkan dunia perkuliahan ini ya di dunia nyata yang teman-teman bisa ngelaksanain secara langsung di kampus Politeknik Negeri Jakarta ini. Maka dari itu teman-teman, ayo sama-sama kita menjadi pembisnis muda, pengusaha muda dari kampus Politeknik Negeri Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First thing first, let's express the best regard to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of this world, the Master of Judgment Day, the Creator of this universe, and the Master of everything, who has been given us a beautiful life and a long life so we can gather in this simple place. Secondly, we don't forget to show respect to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as the King of the great kingdom, namely Islam religion, then brought us from an educational person to be educational person. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk adik-adik mahasiswa baru yang sudah berhasil terpilih sebagai mahasiswa baru Politeknik Negeri Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah di kampus Politeknik Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Ahmad Torek Aziz dari jurusan akuntansi angkatan 2016. Saya merupakan putra daerah yang berasal dari Sulawesi Selatan. Saya berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta dengan landasan untuk ingin menggapai keinginan saya dan cita-cita saya untuk meninggalkan daerah saya dan menjadi anak rantau, sehingga saya bisa menjadi sosok yang lebih bermanfaat untuk negara nantinya. Selama saya kuliah di Politeknik Negeri Jakarta, sudah ada beberapa prestasi yang saya persembahkan untuk kampus Politeknik Negeri Jakarta. Di antaranya, yang pertama adalah saya berhasil menduduki posisi pertama atau juara 1 di Porseni Politeknik Indonesia untuk cabang nyanyi solo. Terus kemudian setelah itu saya juga pernah mengikuti ajang bergengsi lainnya yang setingkat lebih tinggi daripada Porseni Politeknik Indonesia, yaitu Peksimida atau Pekan Seni Mahasiswa Daerah, juga di cabang yang sama, yaitu cabang tarik suara atau nyanyi solo. Di Peksimida saya kembali berhasil meraih juara 1, sehingga saya berhasil untuk mewakili Provinsi DKI Jakarta ke tingkat nasional dalam ajang Peksiminas atau Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Motivasi saya selama ini untuk meraih prestasi-prestasi tersebut adalah saya selalu ingin menjadi seorang atau pribadi yang ingin membuat bangga di mana kaki saya berpijak. Karena menurut saya adalah ketika saya menginjakkan kaki di suatu tempat, maka di sanalah saya akan menjadi pribumi, gitu loh maksudnya. Pribumi dalam artian saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membanggakan di mana daerah yang saya pijak tersebut, untuk membuat bangga kampus saya juga, dan yang terpenting adalah untuk membuat bangga orang tua saya
dan teman-teman serta kerabat-kerabat saya di dunia perkuliahan. Untuk dukungan kampus sendiri terhadap prestasi-prestasi yang pernah saya raih selama ini cukup baik. Kampus begitu mensupport saya dalam segala hal, mulai dari persiapan sampai dengan teknis ketika sudah mengikuti perlombaan atau ajang-ajang bergengsi. Kampus begitu melihat bagaimana potensi dari mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Jakarta, memberikan support, dukungan dari segi material dan sebagainya. Menurut saya pribadi, Politeknik Negeri Jakarta adalah kampus yang sangat mampu untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Karena selama saya kuliah di Politeknik Negeri Jakarta, saya sempat ikut beberapa event nasional yang saya sebutkan tadi dan juga beberapa event internasional. Kalau event internasional sendiri itu adalah kampus Politeknik Negeri Jakarta pernah dipanggil di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Di sana kampus Politeknik Negeri Jakarta diundang untuk mengisi acara yang diadakan oleh Kedubes RI yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Pesan saya untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang ingin atau baru masuk di Politeknik Negeri Jakarta, untuk kalian yang merasa punya potensi dalam hal apapun, baik itu di bidang akademik, di bidang kesenian, atau hal apapun yang kalian bisa atau yang kalian kuasai, saya pesan untuk teman-teman sekalian untuk jangan pernah ragu untuk mengembangkan potensi tersebut. Jangan pernah ragu untuk mempoles potensi yang kalian miliki, karena secara tidak langsung siapa tahu Anda merupakan orang yang beruntung atau Anda merupakan orang yang bisa membuat bangga kampus Politeknik Negeri Jakarta. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk adik-adik mahasiswa baru Politeknik Negeri Jakarta yang sudah terpilih untuk menjadi mahasiswa baru Politeknik Negeri Jakarta tahun angkatan 2020-2021. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa baru Politeknik Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Puspa Arumsari. Saya alumni dari Politeknik Negeri Jakarta di Teknik Grafika Penerbitan jurusan konsentrasi desain grafis tahun 2011. Ya, jadi saya berada di Politeknik Negeri Jakarta adalah pilihan pertama dan satu-satunya mungkin, karena saat itu saya senang sekali dengan desain grafis. Dan juga setelah saya bisa masuk di Politeknik Negeri Jakarta, butuh perjuangan karena basically saya adalah seorang atlet dan juga penggila olahraga. Saat itu saya sempat ada konflik di rumah karena pilihan saya dengan kuliah yang saya pilih. Penuh perjuangan, saya harus meyakinkan pihak kampus Politeknik Negeri Jakarta untuk bisa mengizinkan saya latihan setiap harinya, pagi sore, meninggalkan jam kuliah, dan tetap dengan nilai-nilai yang ya pokoknya nilai-nilainya nggak boleh turun gitu. Jadi saya punya moto sendiri di sana, yaitu akademik utama dan prestasi pertama. Kebanggaan saya ada di Politeknik Negeri Jakarta karena yang dari awal tadi saya bilang, saya basic di olahraga sebagai atlet pencaksilat Indonesia. Saya berhasil melewati semuanya dengan catatan baik, dan di kampus pun alhamdulillah tidak ketinggalan prestasi. Di pencaksilat pun saya berhasil membuktikan bahwa antara akademik dan juga olahraga atau prestasi di luar akademik saya bisa berjalan beriringan. Saya bangga bisa melewati semuanya, dan seharusnya teman-teman juga
bangga berada di Politeknik Negeri Jakarta untuk berkarya sesuai dengan keinginan yang diinginkan dari awal untuk masuk ke Politeknik Negeri Jakarta. Capaian sampai saat ini alhamdulillah saya sudah berhasil di pencaksilat juara Asian Games 2018 2 tahun lalu. Terakhir saya juara SEA Games di Filipina tahun 2019. Dari prestasi nasional maupun internasional sudah alhamdulillah saya dapat. Dan lagi-lagi saya bangga sama diri saya sendiri sudah melewati semua yang mungkin berat untuk dilalui sama orang-orang biasa. Harus mengerjakan tugas kuliah dan juga latihan pagi sore. Ya, seperti itu setiap harinya. Tanpa mengurangi nilai-nilai yang sudah ditetapkan, sudah dijanjikan di awal untuk tidak mengganggu nilai-nilai perkuliahan. Begitu banyak perjuangan saya yang saya lakukan selama kuliah di Politeknik Negeri Jakarta, harus menyesuaikan dan menyeimbangkan antara kuliah dan juga pencaksilat. Saat saya kuliah, saya harus latihan dulu dari pagi jam 6 sampai jam setengah 8, dan selanjutnya saya harus berangkat kuliah walaupun telat, minta dispen sama kampus, dan juga sore saya harus kuliah lagi, dan setiap harinya berulang seperti itu. Perjuangan itu ya tidak saya lupakan. Sukses itu bukan cuma kalian bisa kuliah, kalian bisa belajar di tempat-tempat yang memang sudah ternama, yang sudah menurut kalian bagus, tidak juga. Itu semua tergantung dari individu kalian sendiri, bagaimana kalian bisa berada di dalamnya dan menjadi orang yang beda di dalamnya. Beda dalam arti yang positif, dalam arti yang baik. Itu semua akan menjadi kekuatan kalian untuk terus berjuang, untuk terus menggapai apa yang kalian inginkan di selama perkuliahan ataupun di luar dari itu. Karena saya yakin saat ini Politeknik Negeri Jakarta sudah lagi tidak berpikir tentang prestasi yang hanya di kampus saja, melainkan di luar dari itu mereka juga mendukung, Politeknik Negeri Jakarta juga mendukung untuk menumbuhkan, meraih prestasi-prestasi di luar dari prestasi sesuai dengan jurusan yang ada. Semuanya tergantung dari individu kalian dan bagaimana kalian bisa menempatkan diri kalian di Politeknik Negeri Jakarta. Jadi apa kalian, itu tergantung apa yang kalian lakukan hari ini, besok, bahkan nanti untuk masa depan kalian. Untuk teman-teman maba, adik-adik maba yang akan bergabung di Politeknik Negeri Jakarta, kalian tepat memilih Politeknik Negeri Jakarta karena selain dengan apa yang kalian pilih di jurusan yang akan kalian tekuni nanti, kalian masih bisa berkarya di luar itu, dan kalian adalah generasi-generasi perubahan masa depan yang akan membawa Indonesia, bangsa kita naik level, naik tingkat di segi apapun, di bidang apapun. Jadi terus semangat memberikan karya-karya terbaik dan menjadi generasi-generasi perubahan untuk diri kalian sendiri, untuk keluarga, bahkan untuk bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.